Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Nabina Muhammadin abni abdillah, wassalatu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Wa ya ibadallah, usikum wa nafsi bittaqwallah wa ta'atihi la'alakum turhamun. Ma'asyiral muslimin wa sulutal mu'minin rahimakumullah, sahabat Nurul Iman yang saya cintai karena Allah. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Kita bertemu kembali, diberi kekuatan oleh Allah, diberi izin dan diberi hidayah oleh Allah untuk hadir ke tempat ini. Semogalah apa yang kita lakukan malam ini mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin. Pada kita dan keluarga kita dan sahabat-sahabat kita yang lain diberikan kesehatan, kelapangan rezeki, dan diberikan umur yang panjang dalam kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjutkan lagi pertemuan ke-9 dari bab doa dan zikir, pertemuan ke-17 dari bab zuriat, dan pertemuan ke-58 dari bab nikah. Udah 58 pertemuan, 59 sama sekali. Yang judulnya malam ini adalah, kita kemarin melewati aktivitas tangan dalam berzikir, artinya masih dalam lingkup kaifiyah zikir dan doa. Ya, yang kita tahu doa dan zikir itu sama-sama perbuatannya satu tapi namanya dua gitulah, doa dan zikir. Sekarang lisan. Saya ingin dulu kita merendahkan diri di hadapan Allah, dan hati kita itu kita lapangkan terhadap ilmu, dan kita jauh, kita bebas nilai, jangan melakukan penilaian, apalagi menghukumi, beristinbat, mengambil hukum dari apa yang akan saya terangkan ini, gitu ya. Jadi saya hanya membagi 3 bagian aja malam ini, yaitu dalil khas, dalil khusus yang menyatakan bagaimana kita berzikir dengan lisan ini. Ada dalil khususnya. Kemudian yang kedua dalil dalil umum. Dan yang ketiga fakta yang terjadi zaman Rasulullah. Ya, oke ya. Jadi dalil khas itu adalah membicarakan bahwa sebenarnya zikir yang baik adalah zikir sir, zikir yang lisannya enggak bunyi. Zikrullah fi nafsik, ingatlah pada Allah dalam dirimu, itulah dalilnya. Jadi kalau dalam diri kita seolah-olah udah ada Allah dalam hati kita, nggak perlu kita sebut lagi gitu loh. Itu yang paling baik. Nah, namanya dalil khas ini, dalil khusus. Lalu dalil adalah zikir dan doa yang diizinkan, baik sir maupun jahar diizinkan oleh syariat sebetulnya. Makanya dalilnya dalil umum. Nah, antara dalil khas dan dalil umum, dalil khusus dan dalil umum jangan dipertentangkan. Jangan kemudian, ini udah ditunjuk nih dalil khususnya bahwa harus sir, maka tidak boleh jahar. Jangan begitu. Kalau kita sampai begitu, berarti nanti fakta yang terjadi di zaman Rasulullah, bahwa Rasulullah juga pernah zikir jahar gitu ya, gugur. Atau kita mengatakan Rasulullah nggak ngerti tuh, orang disuruh nyasir kok. Kan nggak boleh begitu kita. Jadi kita menerima dengan lapang dada, ya. Jadi kita di sini bukan majelis kayak di NU Bahsul Masail menentukan hukum. Lalu kita ambil kesimpulan dari keterangannya Ustadz, kalau gitu hukumnya begini, jangan. Kalau di Muhammadiyah namanya majelis tarjih, menghukumi sesuatu. Kita bukan ulama nih, ya. Tapi kita ingin tahu, ya. Saat zikir dan doa itu kita sebaiknya bagaimana, ya. Jadi, nah, kita mulai sekarang dalil khasnya dulu. Balik lagi ke surat Al-A'raf ayat 55. Surat 7 ayat 55. Dibuka dulu ya. Ini ayat udah berkali-kali kita omongin. Dari segi apanya, segi hati, segi apa. Sekarang dari segi suara. Dari segi suara ya. 55. Ayat 55 ya.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ud'u rabbakum tadarrua. Kemarin begitu ya. Berdoalah pada Tuhanmu dengan rendah hati. Ud'u rabbakum tadarrua. Dengan rendah hati. Wa khufyah, dan suara lembut. Oke? Suara lembut. Ini kalau kita mau ukur kadar lembut ini susah, Pak. Terkecuali ada contoh. Ya. Jadi saya ulangi ya, bahwa lembut ini Bapak terus jangan masing-masing berinterpretasi. Kita mesti ada standar nih. Bagaimana lembutnya gitu. Tapi ayatnya dilanjutkan dengan berkata begitu. Ya, innahu la yuhibbul mu'tadin. Kalau tidak salah dalam pertemuan 5-6 pertemuan ke belakang kemarin, itu ini kaitan suara lembut ini bukan dengan volume suara ternyata, tapi dengan matan doanya itu pantas apa enggak. Karena ada kata-kata Allah enggak suka dengan orang yang berdoa berlebih-lebihan. Contohnya hadis yang waktu itu, seorang sahabat Nabi ngelihat anaknya berdoa, ya Allah aku minta surga, ada istana putih, ada pohonnya, ada ininya, ada ininya. Bapaknya negor, ya kan? Jangan minta begitu. Kalau minta surga, mintalah surga Firdaus. Allah tahu kok apa yang kau butuhkan di surga itu. Jadi jangan mendetil. Itu maksudnya muqtadin, berlebih-lebihan. Oleh sebab itu suara lembut itu dipaskan, ya, dituning dengan kebutuhan yang kita minta. Paham nih Pak? Jadi setiap orang nggak sama nanti lembutnya kayak apa gitu. Ya, ini belum bicara sendirian atau berjamaah ya. Ini baru suara aja. Ya, jadi dikatakan bahwa dalil khosnya berdoa dengan suara lembut. Sekarang lihat surat yang sama 205, ayat 205 di surat Al-A'raf juga, ya. 205. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Waskur rabbaka, dan ingatlah Tuhanmu, ya, fi nafsik. Perakannya situ dulu. Fi nafsik itu artinya di dalam dirimu. Jadi dan ingatlah Tuhanmu dalam dirimu. Kalau kita asosiasikan ingat itu dengan apa? Dengan hati apa dengan pikiran? Kalau ingat dengan akal apa dengan kolbu? Pikiran kan? Pikiran. Makanya dengan pikiran betul, makanya ditegaskan lagi. Kemudian tadarruan wa khifyatan, rendah hati dan rasa takut, terus wadunal jahri minal qauli, dan tidak mengencangkan suara. Kalau tadi disuruh pikiranmu itu penuhi dengan Allah. Ingat, fi nafsik, dalam dirimu. Ya, dalam hatimu. Padahal nafs itu diri itu ada 5 padanan. Al-qalbu, al-afidah, al-aql, ya kan? Terus apa lagi? Ar-ruh, apa lagi? Banyaklah ya. Tapi ini khusus di dalam dirimu itu ada Allah ya, yang kamu ingat terus. Dan untuk membuktikannya itu jangan dikeraskan suaranya. Nah, ini dalil khos namanya. Yang tadi bicara lembut, yang sekarang benar-benar suaranya jangan dikeraskan. Kalau zikir atau doa itu. Lembut redaksinya ya. Kalau sekarang suaranya. Oke? Sampai sini paham ya? Di sini kemudian Rasulullah menerangkan bahwa sebaik-baik zikir adalah zikir yang tersembunyi. Khairu zikril al-khafi. Zikir khafi. Ada kita pernah dengar syirik khafi, syirik tersembunyi. Nah, ini zikir khafi. Nah, para ulama ini berbantah-bantahan nih zaman dulu nih mengenai zikril khafi ini. Apakah zikril khafi itu mengenai tempatnya? Lo di tempat tersembunyi, atau mengenai orang lain jangan tahu apa yang kau bicarakan dengan Allah gitu loh. Ya, makanya ini semuanya dalil khos ini adalah mengandung kesamaran yang luar biasa, kesyubhatan yang luar biasa. Bisa-bisa malah nanti orang yang sensitif berkata larangan keras dengan dalil ini untuk Anda mengeraskan suara dalam doa maupun zikir. Gara-gara dalil ini, ya kan? Wah, ini Allah langsung, jangan mengeraskan suara gitu. Padahal ini kontekstual gitu. Karena zikir dan doa itu sebetulnya adalah ibadah pribadi.
Mutlak itu. Mutlak ya. Sebagai dari mulai titik startnya itu ibadah pribadi. Sholat tidak. Sholat itu ibadah pribadi ketika sholat munfarid. Tapi ketika ada berjamaah, dia ibadah sosial. Makanya ada istilah inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholatmu itu bisa mencegah kekurangan keji dan munkar. Ibadah sosial. Tapi zikir dan doa ini ada di situ kebutuhan khusus. Sehingga dikatakan ibadah pribadi. Makanya kemudian kata Rasulullah, zikir terbaik adalah zikir khafi. Ini dalil khas semua nih ya, dalil khas. Kita lihat dulu hadis nomor 1 nih. Baik, lintas 16. Oke, apa mungkin ini permintaan dia untuk pakai ini kali? Pakai ini. Dede kasih ini. Hafalan Pak yang kurang. Hafalannya kurang. Oh ya. Hati-hati keban-keban ini. Terima kasih Pak. Ya, kita mulai ya. Hadis nomor 1, Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, ya, sesungguhnya anna Sa'ad bin Waqqas ya qol. Sami'tun Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Khairuz zikril khafi. Sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi, dan sebaik-baik rezeki adalah rezeki kehidupan adalah yang mencukupi. Jadi ini kalau boleh dibilang bahasa bersayap sebetulnya. Kalau sebaik-baik zikir adalah yang tersembunyi, maka zikir yang tidak sembunyi itu baik apa tidak? Baik, tapi bukan yang terbaik, gitu loh. Paham nggak? Jadi ini tidak menjadi larangan orang mengeraskan suara. Tidak menjadi larangan orang berdoa di depan orang lain. Kenapa? Karena sebaik-baik khairu. Paham ya? Khairun nas anfa'uhum linnas. Paling baik manusia kalau dia banyak manfaatnya untuk orang lain. Paling baik. Tapi ada orang yang nggak keluar rumah, jadi nggak ada manfaatnya. Baik juga nggak? Baik. Siapa tahu baik. Samar kan? Makanya khairu zikril khafi, maksudnya paling baik zikir dan doa itu adalah sendirian, tersembunyi, lembut suaranya, sama Allah sih ngomongnya, gitu loh. Ya, jadi Bapak pakai logika juga, dalil akal. Masa udah di kamar sendirian gitu, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Iya kan bininya kan top jadinya, Pak. Udah minum obat belum? Paham? Jadi Rasulullah ngajarin adab ini. Enggak semata-mata hukum, tapi adab juga. Ya udah kalau sendiri itu paling baik. Sehingga Bapak bisa los sama Allah. Los. Misalnya Bapak kepengen kawin lagi. Ya, jamaah Isya sama istri di rumah. Masa doanya Bapak ada istri juga. Ya Allah berikan aku lagi seperti ini, tapi yang paling baik juga. Kan Bapak sendiri dong mintanya. Ntar bini bilang, gue ketok nih kan gitu. Paham? Ini doanya dia ya. Ya, ya itu jadi Pak Etom ya, jelas ya. Jadi bukan berarti zikir yang tidak lembut atau bersuara itu menjadi batal atau menjadi haram, larangan. Tapi tetap ini dalil khas dan ini harus kita setujui dalil khas ini. Ditambah lagi ada hadis nomor 2, larangan Rasulullah ketika sahabat lagi berjalan musafir bersama Rasulullah. Sahabat saking dekatnya sama Allah, itu setiap ada lembah turunan dia Allahu Akbar, teriak-teriak. Rasulullah bilang, cukup pelan aja, karena engkau tidak lagi berbicara dengan yang tuli dan yang jauh. Allah Maha dekat. Ini bukan larangan, ini sebetulnya membetulkan adab. Hadis nomor 2. Dari Abu Musa, dia berkata, kami pernah menyertai Rasulullah SAW dalam suatu perjalanan. Tiba-tiba ada beberapa orang sahabat bertakbir dengan suara keras. Mendengar hal itu, Rasulullah pun berkata, itu katanya, Ayyuhan nas, wahai manusia,
Irba'u ala anfusikum, kasihanilah diri kalian sendiri. Sungguhnya kalian tidak berdoa kepada zat yang tuli dan jauh, tapi kalian berdoa pada Tuhan yang maha mendengar dan maha dekat. Dia selalu beserta kalian. Tapi nanti kalau Bapak lihat hadis-hadis Bukhari mengenai perang Badar atau perang Uhud, Rasulullah berdoanya bagaimana? Wah, bukan keras lagi. Jika kau tidak mendengar doa kami saat ini, tidak ada karena dia menyembah engkau ya Allah. Wah, kata Rasulullah. Bagaimana itu? Apa Rasulullah nggak ngerti ayat ini? Atau Rasulullah lupa sama yang dia ucapkan sendiri? Tidak. Ya, ini kontekstual gitu. Jadi jangan lebay juga lah. Ya. Termasuk beginilah. Ya, misalnya kita menyemangati orang. Ya, kayak Habib Rizik itulah. Ya. Ada cukong. Waktu jadi anggota BRIMOB kurang ajar, takbir, Allahu Akbar. Gimana itu? Lebih apa tidak? Bisa tidak, bisa ada yang bilang iya. Jadi tergantung, Pak, kontekstual banget kalau zikir itu, zikir dan doa itu, ya. Jadi jangan kita menghukumi sesuatu yang kita lihat di depan mata. Oh, kata Allah di Al-Araf nggak boleh begini. Oh, nggak bisa, Pak, nggak bisa begitu. Kita bukan derajatnya ulama seperti itu, ya. Hati-hati. Mas Bambang ketawa aja nyengir, ya. Dia bilang Pak Ustadz merendah nih, gitu ya. Kan Pak Ustadz ulama, gitu ya. Bukan. Padahal dia ngomong gitu, dia gue bingung, gue difitnah katanya. Oke, sekarang kita kasih contoh. Allah memuji orang-orang yang berdoa dan berzikir dengan suara pelan dan lembut sampai Allah berkata, mengumumkan. Pengumumannya sangat bagus. Apa kata Allah? Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang mau saya jelaskan ini adalah rahmat saya kepada hamba saya Zakaria. Isnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa dengan suara lembut kepada Tuhannya. Jadi Allah mau jelaskan gini, saya mau jelaskan bahwa rahmat saya turun kepada seorang hamba yang berdoa dengan suara lembut. Buka surat Maryam ayat 2, 3 dan seterusnya. Ayo. Surat Maryam. Zakaria ini orang tua yang udah beruban, ya. Dan dia kepengen anak, padahal istrinya mandul. Tapi apa omongan dia, coba lihat. Sampai Allah bilang saya akan beri rahmat dia. Surat 19 ayat 2 dan seterusnya. Lihat. Ayo. Mulai ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Zikru rahmati rabbika abdahu Zakaria. Yang dibacakan ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria. Isnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa pada Tuhannya dengan suara lembut. Lihat doanya baik-baik ya. Loh, mana ini? Oh, qala Zakaria berkata, Rabbi inni hanal azmu minni wasta'al ar-ra'su, lihat, saibab walam akum bidu'aika rabbi syaqiyya. Lihat, ini harus lembut ngomongnya. Lihat, Tuhanku, sungguh tulangku telah lemah dan kepalaku telah dipenuhi uban, tapi aku belum pernah kecewa berdoa padamu ya Tuhanku. Lihat rayuannya Zakaria. Kalau gini nggak bisa keras-keras ngomongnya, Pak. Tuhan, gue udah tua nih, udah beruban, tapi gue nggak bosen nih. Nggak bisa. Aku nggak pernah bosen. Artinya Zakaria bilang, kamu pasti ngabulin doa saya. Walaupun doanya rada kurang masuk akal. Dia mengaku, istriku mandul. Aku udah tua, tapi aku takut nggak bisa ngewarisin lagi dari keluarga Yakub ke bawah ini. Jadi aku minta satu pewaris. Aku minta anak. Dikabulin. Itu rahmatnya Allah kepada yang nggak masuk akal bagi kita, bini mandul, toto bisa melahirkan Yahya namanya. Bapak terus ke bawah terus ya ke ayat 3 ayat dikabulin akhirnya. Gara-gara ngomongnya lembut begitu, lihat. Ya Tuhanku, tulangku udah lemah, aku udah tua. Rambutku beruban semua kayak Sugeng Purwanto. Dia bilang gitu. Zakaria bilang gitu. Ya, dulu tahu ngibul apa kagak. Terus tapi aku nggak pernah kecewa berdoa padamu ya Tuhan. Bagaimana nih? Maka dihimpun dalam satu kalimat oleh Allah, zikru rahmatu rabbika abdahu Zakaria. Aku mau jelasin pada kalian semua ini, hai umatku, rahmatku terhadap Zakaria.
Artinya doa yang lembut kayak gitu Allah kasih rahmat. Tapi bukan berarti doa yang keras. Sesuai konteksnya loh ya. Tidak dikabulkan gitu, tidak dikasih rahmat. Hanya ada dalil khosnya bahwa contoh doa yang lembut seperti itu Allah kasih rahmat. Walaupun permintaannya nggak masuk akal, tapi dia merendah banget. Saya udah tua, saya udah beruban, ya. Tapi saya nggak pernah kecewa berdoa padamu. Artinya saya yakin kamu pasti mengabulkan doaku. Umurnya 100 tahun, istri sudah 10 tahun. Iya. Mandul pula. Melahirkan. Jadi Ya, paham ya? Doa ya. Apa? Sesuai isinya doanya itu ya. Betul, Pak. Lembut dengan apa isinya dengan Iya. Dan dia curhat nih, lihat dok. Di ayat 4-nya lihat. Di ayat 5. Aku khawatir terhadap kerabatku sepeninggalku, padahal istriku seorang yang mandul. Maka anugerahlah aku seorang anak dari sisimu yang akan mewarisi aku, bla 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 bla, semuanya. Loh, kok curhat? Itulah doa yang lembut. Ya kalau udah begini kan nggak mungkin bapak kayak berita TV. Ya Tuhanku, malam ini aku nggak kan? Iya dong, masuk kayak berita dunia dalam berita. Enggak dong, pasti lembut dan suara pelan. Paham ya? Jadi konteksnya sama kebutuhan kita. Yang cilakanya jangan dibuat-buat. Ntar dibuat-buat lagi. Kan sendiri itu kan doa sudah. Iya. Yang kedua saya zikir gini. Asal jangan dibuat-buat. Zakaria itu kan seorang nabi. Nabi. Anaknya udah jadi nabi juga ya. Yahya. Dan perlu diketahui Yahya dan Zakaria matinya dimutilasi, dipotong-potong badannya. Zakaria yang masuk dalam pohon. Iya. Ya begitu ya. Jadi ini kan kita lihat lihat Maryam ayat 2-nya bahwa Allah mengumumkan memberi rahmat pada seorang hambanya bernama Zakaria gitu. Isnada rabbahu nidaan khafiyya. Ketika dia berdoa kepada Tuhannya dengan suara lembut, artinya Allah bilang, nih contoh yang bagus kalau doa tuh begini gitu loh. Sesuai saya tadi kasih judul dalil khos, dalil khusus bagaimana cara Anda berdoa yang terbaik. Ya Rasulullah bilang khairul zikril khafi. Ya. Lihat lagi surat Al-An'am ayat 63. Surat 6 ayat 63. Buat contoh aja. Allah bertanya pada Rasulullah SAW, "Qul, katakan Muhammad, katakan pada mereka itu orang pamulang, siapakah yang dapat menyelamatkan kamu dari bencana di darat dan di laut?" Jawabannya siapa? Allah. Tapi menyelamatkan yang kayak gimana? Ketika orang-orang itu berdoa kepadanya dengan rendah hati, tad'u nahu ya, tadorruan wa khufyah, dan suara lembut dengan mengatakan, sekiranya Allah menyelamatkan kami, tentu kami akan jadi orang yang bersyukur. Jadi gini Pak, Bapak dapat bencana hebat nih, tsunami atau gempa nih, Pamulang nih, ya, nauzubillah min dzalik. Ya, Bogor segala macam 8,2 skala Richter gitu. Pamulang luar deh. Ya, itu ada langsung ke filter tuh Pak. Siapa orang beriman, siapa nggak beriman. Kalau nggak beriman, teriak Pak. Tolong. Tapi kalau orang yang beriman, Allah katakan, ya Allah, kalau Engkau tolong kami pasti bersyukur. Nah, itu. Tapi ngomongnya lembut apa enggak? Pasti harus lembut. Coba contohin kalau nggak lembut ke orang Batak gitu. Si misal engkau ya Allah, gitu. Wah rusak lah gitu. Kata Allah emang aku gultom. Ya. Nah ini sini ya. Jadi konteks. Tapi terbaik Anda berkomunikasi dengan Allah sendirian, khafi tersembunyi, suara lembut, tidak keras-keras suaranya, baik zikir maupun doa. Sampai sini ada komentar? Ya, Sampai sini ada komentar nggak? Saya koma. menurut saya sih khususnya doa di kesendirian Pak ya. Iya. Nah,
Yang dimaksud suara lembut ini kalau kita gabung antara volume, intonasi dan matan. Ya. Kalau intonasi kita dan matan kita terbaik, otomatis volume itu adalah rendah. Iya. Jadi ada penghayatan di situ ya. Penghayatan. Ada penghayatan di situ. Masuk ke hati gitu. Jadi doanya dari hati gitu ya. Soalnya muncul sendiri spontanitas, nggak dibuat-buat tuh. Jadi jangan dibuat-buat, langsung ditulis dulu, ntar yang ini kecil naik ke atas, kayak gitu jangan. Kalau saya sendiri nggak berani. Iya. Tapi ada juga yang kalau memang tujuan untuk ditampilkan di media, makan yang pelaksananya enggak. Misalnya Bapak dilaknat orang gitu ya. Jadi misalnya saya menghina Pak Iksan. Saya katakan sama dia, anjing lo. Dia jawab lagi anjing lo, boleh nggak? Boleh, nggak dosa. Asal sama persis. Jadi saya anjing lo, dia jangan bilang, wah anjing Bernard lo. Berarti tambahan, bid'ah dia. Harus sama. Anjing lo. Gitu. Nah, itu kan sekarang Rasulullah itu pernah mengalami. Ada orang Yahudi datang ngomong sama Rasulullah, Assalamualaikum. Kedengarannya kan Assalamualaikum. Ini Assalamualaikum. Mati kamu. Aisyah dengar. Walah Aisyah yang jawab. Walah mati laknat sekalian buat kamu sekalian gitu. Rasulullah negur Aisyah yang lembut aja, yang lembut. Tapi Rasulullah kan dengar kan. Dia begitu. Udah aku jawab kok. Aku jawabnya, Alaikum. Nah ini termasuk zikir dengan suara lembut. Menjawab laknat orang dengan Alaikum. Sama aja melemati juga. Jadi Rasulullah ngecilin volumenya untuk menjawab laknat. Gitu. Jadi kayak Iksan tadi. Saya katakan anjing lo, dia harus lebih rendah. Anjing lo. Ya. Sehingga ya nggak dosa. Enggak, dia nggak mungkin pasti dia lunjuk. Iya. Hadis nomor 7. Dari Urwah dari Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata orang-orang Yahudi mengucapkan salam pada Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengatakan Assalamualaikum. Semoga kebinasaan atasmu. Ternyata Aisyah memahami ucapan mereka. Lalu dia berkata, Waalaikumsalam wa laknat. Semoga kecelakaan dan laknat tertimpa atas kalian. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Mahlai ya Aisyah, innallaha yuhibbur rifqa fil amri kulli. Pelan-pelanlah wahai Aisyah, sungguhnya Allah mencintai sikap lemah lembut pada setiap perkara. Aisyah berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau tidak mendengar apa yang telah mereka katakan? Beliau menjawab, apakah kamu tidak mendengar bahwa aku telah menjawab ucapan mereka? Aku berkata, Waalaikum. Ya. Rasulullah nggak bilang Waalaikum, nggak ngotot. Waalaikum. Ini dalil khos juga yang membuktikan bahwa ya udah kalau bersikir, nyebut nama Allah, doain orang segala macam, lembut aja. Tapi Waalaikum Rasulullahnya ini kira-kira ini dunal jahri minal qauli nggak? Dikecilkan Rasulullah? Dikecilkan kan? Iya, Waalaikum. Sambil ngapain gitu, nggak usah spesifik gitu. Yang penting Nah ini dalil khas ya. Jadi dalil ini tidak membuat orang yang mengeraskan suara menjadi haram ya. Sekarang kita masuk dalil am. Dalil am itu dalil yang umum, yang kira-kira mengizinkan dua-duanya. Baik mengizinkan orang doa zikir bersuara keras maupun yang sir, diizinkan dua-duanya gitu. Lihat hadis nomor 11. Nomor 11 lihat ya. Dari Abu Hurairah dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi hadis kursi ini ya. Wahai anak Adam, ya. Uskurni fi malai min asri. Uskurni fi nafsik. Berzikirlah kepadaku dalam dirimu. Ini yang tadi artinya dalam pikiran kita, kemudian di hati
kemudian dengan suara lembut ya, maka dibalas sama Allah, aku akan ingat dirimu dalam diriku. Jadi kalau dalam pikiran kita ada Allah nih, Allah langsung balas, diingat sama Allah dalam dirinya. Tapi kemudian disuruh lagi kita, bersikirlah uskurni fi mala'i minan nas, di depan orang-orang. Menurut Bapak, depan orang-orang harus bersuara apa tidak? Suara. Masa kita diem aja? Lu tau gue lagi ngapain? Gak tahu, lagi pikir. Gak tahu, gak bisa. Harus real. Lu jangan ketawa, San. Susah nih ngomong di sini, tau gak? Ya. Jadi nanti Allah balas, Allah akan menyebut nama kita, menyebut di kelompok yang lebih baik dari kelompokmu itu, yaitu kelompok malaikat. Misalnya Pak Bambang sekarang bilang depan kita, Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Pak Bambang langsung disebut namanya oleh Allah, Bambang, hambaku sedang mengagungkan namaku depan malaikat-malaikat. Amin dong, pada lu benci sama Bambang. Amin. Begitu aja. Artinya Anda menyebut Allah atau berdoa kepadanya dengan suara keras di depan kelompok manusia diizinkan dan ada ganjarannya. Dalil am ini. Juga yang sir diizinkan, ada ganjarannya. Jadi dalil khas itu nggak membantai dalil am ini. Nah, makanya Rasulullah itu pernah berkata, Innal ladzina yajharu bil Qur'an kalladzi yajharu bis shadaqah. Orang yang mengeraskan suara dalam baca Quran sama derajatnya dengan orang yang bersedekah terang-terangan. Tapi orang yang membaca Quran pelan suaranya dan lembut sama dengan bersedekah sembunyi. Oh, dua-duanya diizinkan. Tapi ingat, yang diizinkan untuk doa dan zikir bersuara keras adalah dengan resiko yang mesti dia tanggung. Apa resikonya? Ria. Contoh, Anda tuh ngapalin surat-surat yang panjang di juz amma tuh. Hal ataka hadisul ghasyiyah, wujuhu yawma isin khasyiatun 'amilatun nasibah tasla narun hamiyah. Disuruh jadi imam, itu yang gue baca. Supaya ntar abis jadi imam, orang bilang, wah mantap suaranya, apal. Kita tuh manusia itu wataknya itu kepengen menikmati hasil karya sendiri dan kepengen dipuji atas hasil karya itu watak manusia. Saya kasih contoh aja ya, Pak Rudi seneng nggak kalau bapak ini nggak jago Quran, nggak bisa apa-apa, MTQ, tapi dikasih juara qiraatul Quran setangsel, nggak mau kan? Nggak mau. Itu tanda bahwa Pak Rudi orang cerdas. Nggak mau, saya mesti belajar dulu baru diakui dengan ijazah, dengan penghargaan sertifikat itu. Nah, itu manusia wataknya. Kalau orang bodoh mau, misalnya Dede ini orang bodoh, saya tawarin nih, lu mau nggak usah sekolah SMA, dapat ijazah gitu. Kalau orang cerdas nggak mau, enggak, saya mau belajar. Tapi kalau orang bodoh, dia mau sambil nanya, ya berapa duit? Bikin ijazah berapa duit? Jadi watak manusia itu begitu. Nah sama, di dalam berzikir dan berdoa ini, watak manusia itu kepengen dilihat fasihnya segala macam. Itu resikonya. Kalau bisa terbebas dari itu, nggak apa-apa. Jadi Anda masuk ke dalam pertandingan antara hawa nafsu dengan iman itu sebetulnya. Kalau Anda udah berani berzikir, zikir ini macam-macam ya, menerangkan ilmu, ya kan. Kalau masih ada watak mau dipuji manusia, jangan coba-coba ceramah, Pak. Hilang itu semua dalil, percaya hilang di sini. Karena keburu-buru. Udah ngapain ini, halamannya hilang, udah toto, waduh, lu ini kan bukan ayat yang tadi. Tinggalin di rumah segala macam gitu. Karena yang dituju apa? Pamer manusia. Nah, jadi kebolehan zikir di luar dalil khas tadi, dalil am,
dan doa dengan suara keras, boleh, hanya harus terima risiko. Harus menghindari risiko. Ya. Ada keterangan di kitab Ruhul Bayan, hadis nomor 5. Hadis nomor 5 itu bukan hadis ya, tapi keterangan ulama namanya Abu Al-Fida Ismail Haqqi. Kitabnya namanya Ruhul Bayan. Ya. Lihat ya. Beliau menerangkan dari pendapatnya Imam Nawawi, ya. Dan sungguh Imam Nawawi telah memadukan antara hadis-hadis yang menganjurkan mustahab, ya, mengeraskan suara keras dalam berzikir, dan hadis-hadis yang menganjurkan merendahkan suara dalam berzikir. Bahwa tersembunyi atau merendahkan suara dalam berzikir itu lebih utama sekiranya dimaksud untuk menghindari riya dan terbebas dari mengganggu orang yang sholat atau orang yang sedang tidur. Sedangkan mengeraskan suara dalam berzikir itu lebih utama pada selain dua kondisi tersebut. Karena perbuatan mengeraskan itu yang dilakukan itu lebih banyak. Dan karena faedah dari berzikir dengan suara keras itu, satu, bisa memberikan pengaruh yang mendalam kepada pendengarnya. Dua, bisa mengingatkan hati orang yang berzikir. Tiga, bisa untuk memusatkan dengan mengarahkan pendengarannya pada zikir tersebut. Bisa menghilangkan kantuk serta menambah semangat dalam bertakarub pada Allah. Ini pendapat. Tapi kira-kira setuju nggak? Seandainya Bapak nih dengan hitungan la ilaha illallah 100 kali. Kalau Bapak terlalu pelan nanti ngantuk. Satu itu. Kedua, nggak terpusat kepada tauhid gitu. Tapi kalau agak keras dikit lah, la ilaha illallah, ada resapan gitu. Apalagi kalau Bapak masuk ke muridnya Abah Anom, Sohabil Wafat Tajul Arifin di Garut ya, di Tasik apa di Garut? Tasik ya. Itu ada khusus itu, malah selain dia ada kaifiahnya jari dan kaifiahnya lisan agak keras gitu, dia meresapi la ilaha illallah dengan dua bagian. Mengingkari la ilaha itu nggak ada Tuhan, itu namanya kalimat ingkar. Illallah itu kecuali Allah, itu kalimat persetujuan atau syahid. Makanya ketika dia ingkari, dia buang ke kiri. La ilaha illallah masuk ke hati. Illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, gitu. Jadi jangan bilang bid'ah dulu. Jangan. Hati-hati, karena yang dilakukan itu adalah perbuatan yang paling menyelamatkan dia dari api neraka, yaitu mentauhidkan Allah. Soal gerakannya, ya lebay-lebay dia yang nilai sendiri aja dah, jangan terus gitu. Kalau saya terus terang zikir malam itu Pak, selain saya keraskan dikit ya, saya di kamar tersembunyi, saya goyang Pak. Kalau nggak goyang, lupa saya Pak. Jari udah 2 kali berapa. Ini saya goyangin dikit. Sambil lirik, saya nggak merem, sambil lirik. Mudah-mudahan Allah ampuni. Kita cari cara dong. Wa batahu ilaihil wasilah. Carilah jalan untuk dekat kepada Allah. Gimana caranya itu? Tapi jangan ini juga, jangan buat-buat. Kalau udah terlalu sufi, terlalu tarekat itu kayak Turki itu loh, Jalaluddin Rumi, untuk bertemu dengan Allah itu dia pakai topi yang panjang, pakai rok muter. La ilaha illallah muter Pak. Jadi kayak kesurupan. Nah itu nggak boleh lah, itu udah berlebihan. Karena Allah nggak senang dengan mu'tadin, orang yang berdoa dalam berlebihan. Ya paham ya? Jadi menurut pendapat ulama ini, ya nggak apa-apa, asal memang yang lembut itu keperluan pribadi dan menghindari riya. Menghindari riya dan menghindari mengganggu orang yang lagi tidur apa sholat gitu. Makanya dilembutkan, malah dapat pahala lagi itu. Dan kalau yang selain dua kondisi itu, silahkan dikeraskan, asal terbebas dari riya dan tidak mengganggu siapa-siapa. Jadi dengan risiko. Ya. Oke. Sekarang fakta-fakta yang terjadi di zaman Rasulullah tentang zikir dan doa. Kita mulai dari masalah manasik haji Rasulullah. Rasulullah waktu dari tawaf mau berangkat ke sa'i, lihat hadis nomor 14. Ya, ini agak
Dari 14 ya? Ya. Dari Aisyah dia berkata Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya dijadikannya tawaf di Ka'bah dan sa'i antara Safa dan Marwah serta melempar jumrah adalah li iqamaz zikrillah, untuk menegakkan zikir kepada Allah. Jadi ini maknanya begini. Semua kegiatan manasik haji itu dari tawaf, sa'i, jumrah itu adalah untuk mengingatkan manusia kepada Allah, agar zikir ingat Allah bisa tegak gitu. Caranya dengan apa? Tentunya dicontohkan. Zikir dicontohkan gitu. Nah, contohnya di hadis nomor 8. Contohnya di hadis nomor 8. Lihat ya. Dari Jabir dia berkata, Rasulullah SAW melakukan tawaf di Ka'bah sebanyak 7 kali, berjalan cepat sebanyak 3 kali, dan berjalan biasa sebanyak 4 kali. Kemudian berdiri di sisi makom, lalu melakukan sholat 2 rakaat. Makom Ibrahim maksudnya ya. Dan membaca wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Lalu warafa'a sautahu yusmi'un nas. Beliau mengenakan suara sehingga didengar manusia. Jadi kita dulu kan nggak ada mikrofon juga sih Pak ya. Jadi ketika Rasulullah sampai di depan makam Ibrahim 2 rakaat sholat, beliau teriak wattakhizu min maqami Ibrahim musalla. Ini doa apa zikir? Doa dan zikir kan? Nah, apa Rasulullah melanggar perintah Allah? Doa suruh suara lembut tadi, kok sekarang keras-keras? Tidak, sesuai kondisi ya. Gitu loh. Melihatnya mesti komprehensif ya. Terus kemudian berpaling lalu beristilam dan pergi sambil mengatakan, kita memulai dengan yang dimulai Allah. Lalu beliau memulai dengan Safa dan menaikinya hingga nampak baginya Ka'bah. Jadi di bukit Safa dia lihat ke arah Ka'bah, lalu mengucapkan sebanyak 3 kali, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan bertakbir kepada Allah serta memujinya, kemudian berdoa dengan yang dimampu, maksudnya berdoa semampunya. Ini dengan suara keras apa lembut? Wah, gimana sih? Yang nyaksiin ini kan denger Rasulullah ngapain, bertakbir segala macam. Kalau dia nggak denger, dia lembut. Ngomong apa tuh? Nggak kedengeran. Paham ya? Dan seterusnya. Ini Rasul yang nyotoin loh. Jadi artinya tidak mutlak seseorang itu harus dunal jahri minal qauli, melembutkan suara. Ya. Lalu yang berkaitan, kemudian lihat hadis nomor 10. Dari Nafi, dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bahwa apabila Rasulullah SAW telah kembali dari peperangan atau haji dan umroh, maka beliau mengucapkan takbir di setiap tempat yang tinggi sebanyak 3 kali. Kemudian beliau membaca, itu bacaannya tuh, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Terus apa tuh? Ayyibuna ta'ibuna abiduna lirabbina hamiduna sadaqallahu wa'dah wa nasara 'abdah wa hazamal ahzaba wahdah. Ini keras apa tidak? Oh, di tiap tempat yang tinggi kok. Ya. Enggak apa-apa, kita kan saya kasih judul ini fakta yang terjadi kan. Fakta yang terjadi. Artinya kita enggak mengkomplain juga kenapa harus lembut. Enggak. Ini yang diizinkan dan yang dilakukan Rasulullah. Ya biar kita paham gitu. Ya, kemudian yang berkaitan dengan tadi haji, sekarang yang berkaitan dengan sholat. Rasulullah habis sholat witir di bulan Ramadan itu selalu mengucapkan takdis. Subhanallah. Malikul apa malikil? Malikil. Dulu saya terangkan malikul tuh saya ngomongnya malikuil. Malikil Kudus 3 kali dengan suara keras. Jadi membuktikan bahwa ya zikir habis sholat pun suara keras. Hadis nomor 4.
Dari Sa'ad bin Abdurrahman bin Abza, dari bapaknya, dia berkata, Rasulullah SAW salat witir dengan membaca surat Al-A'la, ya, Sabi isma rabbikal a'la allazi khalaqa fasawwa, itu loh. Surat Al-Kafirun, ya ayyuhal kafirun, dan surat Al-Ikhlas, qul huwallahu ahad. Apabila beliau hendak beranjak, maka beliau membaca Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, Subhanal Malikul Quddus, yarfa'u biha sautah, dengan mengeraskan suaranya. Zikir pada doa. Zikir doa. Dan yang ini yang mesti kita tahu, yang mesti kita tahu ini dari Ibnu Khuzaimah. Rasulullah itu kalau jalan ke sholat id ke lapangan, itu takbiran, Pak, sekeluarga, keras. Jadi kalau kita lihat orang pakai truk, anak muda pakai truk takbiran sekarang, jangan dibilang, wah ini dibuat-buat, enggak. Rasulullah sambil jalan takbiran. Ya, kita lihat hadis nomor ke-12. Tolong bacain deh. Hadis 12, Pak Tom. Dari Nabi, dari Abdullah bin Umar, bahwa Rasulullah pergi berjalan pada hari raya bersama Fadl bin Fadl Abbas, bin Abbas dan Abdullah bin Abbas, Al-Abbas, Ali, Ja'far, Hasan, Husain, Usamah bin Zaid, Usamah bin Zaid, Zaid bin Harisah, Zaid bin Harisah, serta Aiman bin Ummu Aiman, sambil wa rafi'a sautahu bitahlili wa takbir, sambil mengeraskan suara dengan membaca takbir dan tahlil dan takbir. Beliau melewati di jalan yang sempit hingga sampai di tempat sholat. Ngebayang nggak? La ilaha illallah, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, la ilaha illallah, Allahu akbar. Semua orang keluar rumah, ada apa? Ayo sholat id, Allahu akbar, Allahu akbar. Jangan dianggap remeh itu takbiran, karena perintahnya ada sih. Walitukabbirullaha ala mahadakum wa la'alakum tashkurun. Ya, udah ini, udah bukti kan? Udah bukti ya. Banyak bukti. Ya, kita lihat sekarang surat Al-Anfal ayat 45. Ini waktu perang. Kalau sekarang tadi waktu haji, waktu sholat, sekarang waktu perang. Al-Anfal ayat 45. Surat 8 ayat 45 dan 46. 45 aja cukup mungkin ya. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Hai orang-orang beriman, apabila kamu bertemu pasukan musuh, ada pada depan frontal nih, maka berteguh hatilah. Artinya kamu tetap beriman. Ya, jangan ketakutan kamu pada musuh menyebabkan kamu tidak takut lagi pada Allah. Kabur dari situ, jangan. Teguh hati. Lalu disebut wazkurullaha katsira, dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Menurut Bapak, nyebutnya pelan apa lembut? Pelan apa? Pelan apa keras? Keras. Nggak mungkin lembut ya? Jadi maksudnya buat mengacaukan musuh nih, ya kan? Udah berhadapan, Allahu Akbar, gitu kan ya? Gitu. Coba bayangkan. Paralel dengan hadis nomor ke-6. Lihat. Abdullah bin Amr, ya, dari Abdullah bin Amr, bahwa Rasulullah SAW bersabda, jangan kalian berangan-angan bertemu dengan musuh, dan mohonlah keselamatan pada Allah. Apabila kalian bertemu dengan musuh, teguhkanlah hati dan perbanyaklah zikir pada Allah. Apabila mereka berteriak dan buat gaduh, kalian diam. Coba tuh. Kita ramein, mereka lebih rame, diam udah. Yang penting udah zikir, udah hati tenang. Paham ya?
Jadi konteks, Pak. Kalau itu mutlak harus bersuara lembut, bagaimana di perang itu? Suruh zikir, subhanallah Allah, tembak loh, ya kan? Berarti lihat dari seluruh orangnya Pak Ji ya. Kalau kita memang sendiri atau berdua di kamar ya kita berdoa, berzikir dan berdoa. Iya, teriak kan rame. Ntar si itu nanya si Vira, bapak sama ibu sama apa lagi tuh dalam rame amat. Lihat lagi hadis nomor 13. Ingat ya, malam ini ada hafalan ya. Bukan ini. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, dia berkata, Rasulullah SAW berjalan melalui kubur-kubur Madinah. Lalu beliau menghadap kepada mereka, para penghuni kuburnya, maksudnya kuburan-kuburan tuh ya, dengan wajahnya, langsung ngadep ke wajah kuburan tuh. Kemudian mengucapkan, faqala, assalamualaikum ahlat diyari minal mu'minina wal muslimina wa inna insyaallahu bikum lahikun. As'alullah lana walakumul afiyah. Keselamatan atasmu wahai penghuni perkampungan dari kaum mukminin dan muslimin. Sungguhnya kita insya Allah akan bertemu menyusul kamu semua. Aku mohonkan kamu kepada Allah untuk kita dan untukmu semua akan keselamatan. Jadi ini doa masuk kuburan kalau mau ziarah gitu. Keras apa lembut? Agak keras, bolehlah jawaban Pak Iskandar. Tapi ingat nggak waktu perang Badar? Pada bergelimpangan semua, Abu Jahal segala macam. Apa kata Rasulullah? Wahai Abu Jahal, wahai Abu Sufyan, sudahkah kau menerima balasan dari Tuhanmu? Umar bin Khattab bilang, udah mati, pakai diteriakin. Sesungguhnya mereka mendengar, tapi mereka nggak bisa menjawab. Kata Rasulullah itu keras. Mau ngomong apa lo? Coba bayangin Rasulullah bilang, hai Abu Bakar, hai Abu Jahal. Kata Umar, gitu ya. Kacau kan? Paham? Jadi ini bukan semata-mata ini, tapi ini adab aja, kontekstual aja. Terakhir, Rasul tuh pernah di Mekah belum hijrah, itu masih belum ada terima perintah sholat kayak sekarang nih. Jadi sholatnya masih sujud, bangun, ruku, berdiri, ruku, bangun lagi, sujud, gitu aja gitu. Nah, lagi Rasulullah sujud itu, Abu Jahal CS itu ngadain lomba. Coba siapa yang berani naruh jeruan onta di punggungnya Nabi? Satu orang berani taruh jeruan onta. Rasul tetap sujud. Orang-orang bingung mau bantuin. Manggil Fatimah. Fatimah masih remaja, masih ABG. Marah dia, Fatimah. Marah-marah sama semuanya Abu Jahal. Dia yang bersihin. Rasulullah bangkit. Selesai sholat, Rasulullah berdoa melaknat mereka dengan suara keras. Ya Allah, selesaikan masalah ini. Selesaikan Quraisy ini. Selesaikan Abu Jahal, selesaikan siapa. Nanti di perang Badar mereka semua mati. Tapi doanya itu keras. Ngebayangin nggak? Apa mereka ketakutan? Anda terbayang nggak kalau doanya Rasulullah waktu itu lembut? Dia nggak dengar, makin diketawain kan? Nah, jadi untuk kezoliman yang kita terima, boleh juga dengan bersuara keras. Konteks. Hadis terakhir, hadis nomor ke-3. Terakhir nomor 3. Ustadz gila. Ini kata lu tadi. Dari Ibnu Mas'ud dia berkata, ketika Rasulullah SAW sholat dekat Ka'bah, Abu Jahal dan kawan-kawannya sedang duduk-duduk. Sementara ada bekas unta yang disembelih pada hari sebelumnya. Abu Jahal berkata, siapa di antara kalian yang sanggup mengambil perut unta sembelihan Bani Fulan itu, lalu meletakkannya di bahu Muhammad apabila dia sujud? Dan orang yang paling jahat di antara mereka pergi mengambil isi perut unta tersebut. Ketika Nabi SAW sujud, dia meletakkannya di bahu beliau. Setelah itu mereka tertawa terbahak-bahak dan dorong-mendorong antara satu sama lain. Bayangkan gak Rasulullah dibully seperti ini ya. Aku berdiri saja melihat peristiwa tersebut. Sekiranya aku sanggup, tentu aku akan membuang isi perut tersebut dari sisi Rasulullah SAW. Nabi SAW terus saja sujud. Beliau tidak mengangkat kepalanya hingga ada orang yang lewat. Lalu orang tersebut memberitahukannya pada Fatimah.
Ketika itu dia masih gadis kecil. Fatimah datang dan membuang isi perut unta itu dari punggung beliau. Setelah itu Fatimah menghampiri mereka dan memaki-makinya. Selesai Nabi SAW sholat, lihat, ya. Falamma qadon Nabi sallallahu alaihi wasallam shalah, rafa'a sautahu summa da'a alaihim. Beliau mengeraskan suaranya dan mendoakan mereka. Beliau berdoa mengulanginya sampai 3 kali dan beliau memohonkan ucapan 3 kali. Beliau berdoa, Allahumma 'alaika bil Quraisy. Ya Allah, binasakanlah orang-orang Quraisy. Tatkala mendengar doa suara beliau, mereka berhenti tertawa dan merasa khawatir dengan doa beliau. Kemudian beliau melanjutkan doanya, Allahumma 'alaika bi Abi Jahal bin Hisham wa Utbah bin Rabi'ah wa Syaibah bin Rabi'ah wa Walid bin Uqbah wa Umayyah bin Khalaf wa Uqbah bin Abi Mu'id. Ya Allah, binasakanlah Abu Jahal dan sebagainya itu. Maka demi zat yang telah mengutus Muhammad SAW dengan kebenaran, sungguh aku telah melihat orang yang namanya disebut oleh beliau mati tergeletak dalam perang Badar, kemudian mereka diseret ke sumur Badar. Berkat doanya Rasulullah dengan suara ke. Nah, sampai sini dulu ya. Minggu depan baru kita membahas tentang kaifiyah doa terakhir, yaitu sendiri atau berjamaah yang terbaik zikir dan doa itu. Tapi yang malam ini udah jelas disimpulkan ya, bahwa dua-duanya diizinkan, cuman ada dalil khosnya, yaitu yang selamat ya, hati selamat itu kalau sendiri, tapi dengan kebutuhan sendiri juga. Dan yang dibolehkan tapi dengan resiko bisa riak dan segala macam adalah yang bersuara keras, tapi dibolehkan, dan Rasulullah juga lakukan itu. Demikian, semoga manfaatnya. Usikum nafsi taqallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.